Apa yang harus dilakukan kalau ada istri yang seperti diceritakan tadi? Maksudnya tidak taat kepada suami, ya. Tadi terus diingatkan, ditakut-takuti dengan neraka, diiming-iming dengan surga. Apa kamu nggak pingin dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja? Nah, ketika pingin, ya kan syaratnya 4. Yang terakhir, taat kepada suami. Aku kan suamimu. Aku nyuruh engkau udah di rumah saja, nggak usah ke orang tua, karena anak lagi sakit misalnya, atau tanpa alasan boleh, ya. Memang kenapa bang? Aku nggak boleh ke rumah orang tua? Ya kenapa-napa, ya. Abang nggak mau aja, ya. Jadi nggak harus ada alasan, gitu ya. Nggak harus ada alasan. Jadi taat kepada suami itu nggak harus ada alasan. Memang suami maunya begitu, atau mungkin alasan yang ringan, karena saya nggak mau sendirian di rumah, nggak ada kamu, gitu. Intinya istri wajib taat, dan terus diingatkan terus. Itu yang dimaksud oleh Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Terus nasihati terus, sebagaimana Nabi juga terus menasihati istri-istri beliau. Beliau tidak mencukupkan kalian istri-istri Nabi, ummahatul mukminin. Tentu kalian sudah tahu ilmunya, ya. Cukup aku kasih tahu sekali? Enggak. Terus, karena perempuan seperti itu. Apa tadi? Sifat dasar perempuan apa tadi? Sifat dasar perempuan apa? Bengkok. Ya itulah. Apa ancaman wanita tidak menutup aurat? Jelas dosa besar. Karena menutup aurat kan wajib. Ketika dikatakan dosa, sudah cukup. Apakah dosa itu harus dibeberkan begini? Ketika dosa tidak diampuni oleh Allah, apa? Ya neraka kan? Ya, apa ada ancaman yang lebih dahsyat dari neraka? Ketika seseorang melakukan dosa, kemudian dengan dosa itu menyebabkan yang lain ikut berbuat dosa, maka ditambah. Kecuali dia tidak melakukan dosa, maka nggak masalah. Ya. Ketika seseorang pakai jilbab syar'i, kemudian ada angin tersingkap, kemudian ada laki-laki yang melihat, lalu dia laki-laki ini melakukan dosa, maka si wanita ini tidak berdosa, karena dia sudah karena dia tidak berbuat dosa. Tersingkap oleh angin kan bukan maunya dia. Berbeda ketika dia memakai rok mini misalnya, kan jelas ini dosa. Maka ada belasan laki-laki yang melakukan dosa gara-gara dia memakai rok mini, dia tambah lagi dosanya, karena dia menjadi penyebab, gitu. Penyebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, penyebab keburukan akan mendapatkan keburukan. Jika ada yang kunut dan kita sebagai makmum, maka apa yang harus makmum lakukan? Diam, jangan diikuti. Masuk bid'ah diikuti? Ada yang berpendapat ikutilah, kita ikut imam. Dalilnya ju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti. Kalau begitu, imam baca usoli, kita juga harus baca usoli. Imam sedekap di bawah pusar atau tidak sedekap, kita harus ikuti. Imam takbir terlalu tinggi, kita harus ikuti, dan seterusnya. Tentu rusak kaidah itu. Imam harus kita ikuti kalau imam tersebut benar, ya. Imam duduk tawarruk, kita harus duduk tawarruk walaupun kita baru dapat 1 rakaat. Mestinya kan kita masih duduk iftirash, tapi karena imam duduk tawarruk, karena sudah tahiyat akhir, kita ikut, ya, bagi yang mampu tentunya.
Nabi pernah sholat Nabi pernah mengimami sholat sambil apa? Sambil duduk. Sepertinya setelah beliau terjungkal dari unta yang lamuk saat unta itu dinaiki oleh beliau dan istri beliau Sofiyah binti Huyai. Kemudian kaki beliau keseleo atau terkilir. Beberapa kali sholat beliau mengimami sholat sambil duduk. Waktu itu para sahabat sholat bermakmum dengan beliau sambil berdiri. Nabi melihat salah satu mukjizat Nabi apa? Salah satu mukjizat Nabi apa? Ketika jadi imam, beliau bisa melihat para makmum. Ya, aku bisa melihat kalian dari punggungku. Maksudnya, walaupun beliau membelakangi makmum, beliau bisa melihat makmum. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, beliau tahu para sahabat berdiri, padahal beliau mengimami sambil duduk. Maka beliau berisyarat dengan tangannya supaya para sahabat ikut sholat sambil duduk. Lihat, kenapa? Karena imam tidak salah. Imam sakit kemudian sholat duduk kan nggak salah, kecuali nggak sakit, salah kan? Kalau nggak salah ikuti. Gitu. Di sini ada tambahan ilmu barangkali buat kita dari fatwa Syekh Al-Albani tentang duduk istirahat. Imam duduk istirahat benar apa salah? Benar. Imam tidak duduk istirahat benar apa salah? Benar. Duduk istirahat itu pilihan. Duduk istirahat silahkan, tidak juga silahkan. Maka ketika imam duduk istirahat, maka makmum wajib duduk istirahat. Ketika imam tidak duduk istirahat, maka haram bagi makmum untuk duduk istirahat. Ini salah satu fatwa Syekh Al-Albani. Ya. Kenapa? Karena duduk istirahat benar, tidak duduk istirahat juga benar. Ya. Termasuk duduk IKA. Antum tahu duduk IKA ya? Duduk IKA ini hanya ada duduk di antara dua sujud. Tidak ada di atahiyat awal, tidak ada di atahiyat akhir. Nah, ketika imam duduk IKA, wajib bagi para makmum duduk IKA. Dan begitu seterusnya. Kalau imam tidak duduk IKA, haram bagi makmum duduk IKA. Adapun imam, Assalamualaikum warahmatullahi, udah nggak salam ke kiri, ikuti jangan, itu salah. Ketika imam salam cuma sekali, Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kirinya nggak dilakukan, maka kita para makmum tetap salam ke kiri karena dia salah. Kalau salah tidak boleh kita ikuti, termasuk kunut subuh tadi kan salah, jangan diikuti. Apa hukum mendengarkan video pelajaran tapi ada musiknya? Nggak ada yang lain? Kalau ada yang lain, cari yang lain yang tidak ada musiknya. Kalau semuanya pakai musik, lihat itu pelajaran apa. Kalau nggak penting-penting amat, ya sudah, tinggalkan. Penting sekali, ini butuh sekali, ya sudah, terpaksa atau mungkin dikecilkan volumenya. Bagaimana kiat-kiat menjauhi musik? Sama dengan menjauhi khamar, menjauhi judi, menjauhi zina. Apa? Pertama, teman. Ya. Coba saya punya teman banyak akrab dengan saya, semuanya pecandu musik, besar kemungkinan saya ikut-ikutan. Ya. Apalagi antum masih remaja, tentu sangat dipengaruhi oleh teman. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Ya, maka yang paling diperhatikan pertama adalah teman. Ya.
Antum kehilangan teman SMP dulu atau SD dulu, nggak apa-apa, nggak usah merasa rugi. Daripada reuni ketemuan dengan teman SD, teman SMP, ada musik di situ, ada rokok di situ, apalagi ada khamr, waliyadzubillah, nggak masalah ya. Antum ketemu aja kalau liburan sesama antum, sama-sama tidak mendengarkan musik, sama-sama tidak merokok, itu lebih aman ya. Nggak usah antum yang masih remaja, yang tua-tua juga ketularan kalau memang temannya seperti itu. Gak mungkin Nabi bersabda kok keliru, pasti itu benar sekali ya. Nah kemudian jangan coba-coba ya. Sekali-sekali kayaknya enak nih ya, ini doang dah ya. Katanya lagi viral nih, ini doang dah nah. Setan begitu, pelan-pelan menipu kita, maka sudah nggak kenal sama sekali, nggak masalah. Apa bacaan sujud dan ruku yang sesuai dengan sunnah? Antum bisa lihat di sifat salat Nabi, ada subhana rabbiyal a'la, ada subhana rabbiyal azim, ada subuhun kudus, ada subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli ya. Silahkan pilih untuk satu solat ya. Sepertinya tidak ada riwayat dalam sekali sujud semuanya dibaca, tidak. Kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Apakah lafaz Sayyidina di luar ibadah bacaan sholat? Apakah boleh? Boleh. Kan kata Sayyid itu kan tidak batil ya. Kita muliakan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bukan ibadah kan? Sedang menyebut beliau. Ya. Yang tidak boleh ketika ibadah. Salawat kan ibadah ketika sholat itu. Atau gini aja lah. Ini bukti bahwa sebetulnya bid'ah itu diakui oleh mereka. Ya. Berani nggak mereka baca syahadat pakai Sayyidina? Berani nggak mereka baca azan pakai Sayyidina? Di dalam azan kan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, coba pakai Sayyidina. Nggak berani kan mereka ya? Ini sebetulnya membuktikan bahwa secara tidak sadar mereka mengakui ibadah bid'ah itu tidak baik, tidak benar ya. Coba mereka suruh sekarang ini ketika umroh, suruh iseng-iseng melempar jumroh gitu ya. Nah, di Mina sana, jumroh Aqabah, mumpung sepi kan, lempar jumroh sana. Nggak mau kan? Nah, itu dia. Itu dia. Kenapa yang lain mau? Ya. Misalnya malam Jumat baca Yasin, sama itu. Sama dengan melempar jumroh, itu melanggar waktu, membatasi waktu gitu ya. Apa hukum main game online yang notabene game perang-perangan? Hukum asal permainan tentu boleh, apalagi itu anak-anak ya kan. Kan nggak ada bedanya antara main game dengan jempol, main karet, apa bedanya kan, sama-sama main. Nah cuman dengan game ini kok beda dengan main karet, main baksodor, main benteng, kok beda ya. Kalau dulu anak-anak di zaman dulu main karet, main kayu, main ini, main itu, ada waktunya ya kan, capek, udah makan, itu sholat. Ya kalau game ya seolah itu nggak ada capeknya, nggak ada habisnya. Nah, situ tinjauannya di situ. Maka kalau anak-anak kita ini dibatasi main game, ya harus dibatasi ya. Mungkin dalam sehari ya antum
pulang dari sini libur ya sekali-sekali ya. Tapi dibatasi setengah jam misalnya, 1 jam, habis itu udah jangan terus ya. Di situ bahayanya ya. Hukum asal halal, apakah bisa berubah menjadi haram? Bisa sekali ya. Ya ngobrol itu kan mubah, halal. Bisakah menjadi haram? Bisa ya. Udah azan Jumat masih ngobrol, kan jadi haram itu, iya kan? Segala sesuatu bisa berubah dari hukum asal ya, tergantung keadaan. Ya, habis kita persiapan sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.